Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Kenapa disebut dengan lumut sejati ya? Nah, pasti ada alasannya nih. Ya, alasannya adalah karena bentuknya mirip, oke, mirip ya, mirip tumbuhan tingkat tinggi. Bila kita bandingkan dengan lumut hati dan lumut tanduk, bentuk tubuhnya hanya lembaran ya atau talus ya kemarin ya. Nah, tapi untuk lumut sejati, tubuhnya itu sudah memiliki bagian yang mirip akar, batang, dan daun sejati, meskipun hanya tersusun atas satu lapisan sel. Selain itu, tumbuhan lumut sejati juga tumbuh berdiri tegak di atas permukaan tanah. Sekarang kita lihat gambarnya ini. Ini adalah sekelompok tumbuhan lumut sejati dengan tumbuh subur ya di atas permukaan batuan. Kalau kita pisahkan satu pohon lalu diperbesar di bawah mikroskop, akan terlihat lebih jelas bagian-bagiannya. Yuk kita lihat bagian-bagiannya.
Pertama ini adalah rizoid yang fungsinya sama seperti akar ya. Nah, mulai dari rizoid dan semua daun yang menempel pada bagian seperti batang sampai ke ujung kita sebut dengan gametofit. Lalu sporofit, itu adalah bagian yang muncul dari gametofit, meliputi tangkai dan sporangiumnya. Nah, sekarang kita lihat, seta adalah bagian dari sporofit seperti tangkai yang tumbuh dari archegonium dan mendukung sporangium. Nah, sporangium ini adalah apa? Kantung tempat pembentukan dari spora, ya. Oke, berikutnya. Lumut sejati itu bersifat heterotalus. Masih ingat heterotalus? Ya. Heterotalus artinya bahwa letak organ kelamin jantan dengan organ kelamin betina terpisah pada tumbuhan lumut yang berbeda. Berarti dalam satu tumbuhan lumut hanya ada satu organ kelamin, sehingga ada tumbuhan lumut jantan, ada tumbuhan lumut betina. Sekarang perhatikan gambar lumut sejati berikut. Ini gambarnya dilihat di bawah mikroskop ya, jadi lebih jelas. Nah, ini adalah, di bagian bawah ini adalah rizoidnya. Ini rizoid ya, yang seperti akar. Fungsinya sama seperti akar untuk menyerap unsur hara. Nah, sekarang berikutnya, bagian yang Mbak Imut beri kotak nih. Ya, mulai dari bawah sampai ke ujung adalah gametofit. Apa? Jantan. Ya. Jika gametofit jantan telah dewasa, maka pada bagian ujungnya akan terbentuk organ kelamin jantan yang disebut dengan anteridium. Ya, ini anteridium yang diperbesar, di dalamnya akan dihasilkan sel spermatozoid atau sel sperma. Nah, kedua, bagian yang Mbak Imut beri kotak lagi, mulai dari bawah sampai ke ujung, ini adalah gametofit betina, ya. Jika gametofit betina telah dewasa, maka pada bagian ujungnya akan terbentuk organ kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Ya. Ini archegoniumnya yang diperbesar ya. Di dalamnya akan dihasilkan sel telur ya atau ovum. Iya. Berikutnya, yuk kita pelajari secara detail metagenesis dari lumut sejati. Ya, sekarang kita lihat dulu gambar dari metagenesisnya ya. Ini gambarnya. Nah, spora N kromosom yang dihasilkan dari pecahnya sporangium, jika jatuh di tempat yang cocok atau lembab, maka spora akan berkecambah menjadi tunas muda tumbuhan lumut yang disebut dengan, masih ingat apa? Protonema ya. Nah, protonema di sini ada yang jantan, ada yang betina. Protonema jantan akan tumbuh menjadi gametofit jantan ya. Nah, ini dia gametofit jantannya. Nah, gametofit jantan akan terbentuk apa? Anteridium yang akan memproduksi sekian banyak sel-sel spermatozoid atau sperma. Protonema betina akan tumbuh menjadi gametofit betina. Nah, mana gametofit betina? Oke, ini dia. Di bagian atas gametofit betina akan terbentuk archegonium yang akan memproduksi sel telur atau ovum ya. Sperma akan membuahi sel telur melalui proses fertilisasi. Ovum yang telah dibuahi akan membentuk zigot. Nah, itu zigotnya 2N. Ini berlangsung dalam archegonium. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio ya. Nah, ini dia. Embrio akan tumbuh menjadi sporofit muda. Sporofit muda akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Cirinya apa? Sporofit sudah dewasa, setanya semakin panjang. Ini setanya ya. Seta semakin panjang dan sporangium juga terbentuk. Nah, ini sporangiumnya. Ya. Jika sporofit matang, maka kaliptra, ini sporofitnya kalau matang ya. Nanti kaliptranya apa tuh kaliptra? Nah, ini kaliptra atau pelindung sporangium akan terlepas dari sporangium ya. Nah, pecahnya sporangium
menyebabkan spora haploid akan terlepas dari sporangium. Tahapan mulai dari spora N kromosom yang bertunas di situ sampai terjadi proses fertilisasi merupakan tahapan reproduksi seksual. Sedangkan tahapan mulai zigot 2N kromosom berkembang sampai terbentuknya spora secara meiosis di dalam sporangium merupakan tahapan reproduksi aseksual. Ya. Jadi metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase seksual ke fase aseksual secara terus-menerus. Jelas ya? Yuk kita tuliskan bagan metagenesis lumut sejati atau Bryopsida. Oke, kita mulai dari spora N kromosom menjadi tunas muda tumbuhan lumut yang disebut dengan protonema. Protonema jantan tumbuh menjadi gametofit jantan. Ya. Yang memiliki organ kelamin jantan yaitu antheridium. Nantinya akan memproduksi spermatozoid N kromosom. Protonema betina tumbuh menjadi gametofit betina, ya. Yang memiliki organ kelamin betina yaitu archegonium. Nantinya archegonium akan memproduksi ovum, ya, N kromosom atau sel telur. Spermatozoid akan membuahi ovum melalui proses fertilisasi, membentuk zigot 2N kromosom. Ya. Zigot 2N kromosom akan tumbuh menjadi sporofit dewasa, yaitu 2N kromosom. Sel sporogonium 2N kromosom, ya, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis di dalam sporangium atau kantung spora, ya, 2N kromosom. Nah, jika sporangiumnya matang, dia akan pecah dan spora haploid atau N kromosom akan terlempar keluar. Begitu seterusnya metagenesis ini terjadi. Jelas ya? Kalau sahabat gen pernah berjalan-jalan di halaman belakang rumah atau sekolah yang memiliki dinding tanah yang cukup tinggi, apakah sahabat gen pernah melihat tumbuhan aneh seperti ini? Kalau sahabat gen pernah melihat, memegang, atau bahkan mengambilnya, maka selamat sahabat gen, sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyta yang berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan tumbuhan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh atau istilahnya Tracheophyta karena memiliki pembuluh pengangkut. Beberapa pertanyaan biasanya muncul mengenai tumbuhan paku ini. Sahabat gen pasti bingung kan untuk menentukan batang sesungguhnya pada tumbuhan paku ini? Kalau sahabat gen menunjuk bagian ini sebagai batang, maka sahabat gen kurang tepat ya menjawabnya. Batang tumbuhan paku itu terletak di dalam tanah. Namanya adalah rizom. Pada rizom ini akan muncul akar serabut yang berupa rambut-rambut halus dan tangkai daun. Tangkai daun inilah yang tampak di atas permukaan tanah yang sering kita anggap sebagai batang. Oke, berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang diibaratkan sebagai daun kecil di mana tidak terdapat tulang dan tangkai, dan makrofil yang istilahnya daun besar. Sedangkan berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora. Ibaratnya daun ini hanya untuk fungsi fotosintesis. Kalau sahabat gen perhatikan lebih dekat lagi, biasanya akan terlihat bagian bulat kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah biologisnya ini disebut sebagai sorus. Tenang sahabat gen, ini bukan merupakan bagian yang berbahaya dari tumbuhan paku.
Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau sporangium, di mana kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Perlu diketahui bahwa tumbuhan paku mengalami 2 fase dalam daur hidupnya. Kedua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gametofit, berbentuk talus, berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme fase gametofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan membentuk juga archegonium yaitu alat kelamin betina dan menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali dalam siklus hidup sebelumnya. Dan sahabat gen, ternyata tumbuhan paku itu terdiri dari berbagai jenis loh. Tapi tidak termasuk jenis paku yang satu ini ya. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 spesies Pteridophyta yang telah ditemukan. Tentunya terdapat pengklasifikasian yang spesifik mengenai tumbuhan satu ini. Beberapa tumbuhan seperti di gambar termasuk jenis tumbuhan paku yang tentu ada karakteristik khusus mengapa dimasukkan dalam jenis tumbuhan paku.